Nabi Muhammad SAW sendiri, kita masih bacakan salawat untuk beliau. Apa itu arti salawat? Ya Allah, tambahkanlah karuniamu, rahmatmu untuk Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang ikut berperang, ya, berjuang di awal-awal agama Islam, meyakini Allah dengan luar biasa keyakinan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Mereka juga dikatakan radhiyallahu anhum, didoain. Orang-orang muslim yang sudah mati sealim apapun dikatakan rahimahullah, rahimahullah. Masih kita doakan, biasa di Indonesia mengatakan almarhum, gitu kan. Jadi orang yang dapatkan rahmat Allah. Maka kita lihat orang-orang yang sudah mati dari Nabi SAW, dari para sahabat, masih butuh doa. Bagaimana caranya ada orang datang minta-minta kepada orang yang butuh doa? Kan tidak mungkin, gitu kan. Makanya para sahabat pun pada saat Nabi SAW meninggal, belum pernah ada satu orang pun di antara mereka yang datang ke kuburan Nabi lalu minta-minta, ya Rasulullah berikan kami kemenangan, ya Rasulullah jadi perantara dengan Allah. Nggak pernah sama sekali, nggak ada riwayat. Karena mereka tahu Nabi SAW mengajarkan mereka untuk bergantung kepada Allah. Ada satu hari di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, ada musim namanya musim Ramadah, musim kebuluran. Musim apa? Musim kebuluran. Yakni kemarau panjang. Kaum muslimin kelaparan. Sampai salah seorang daripada mereka menyembelih kambing. Kambing yang disembelih ini hanya tulang dengan kulit. Tak ada apa yang nak dimakan. Yakni terlalu kurusnya itu kambing. Maka orang yang menyembelih ini mengatakan, wah Muhammadah, wahai Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Zaman itu tak ada orang mengatakan, hei tak boleh panggil ya Allah. Kenapa panggil Rasulullah SAW? Zaman sekarang ada yang cakap macam itu. Zaman dulu tak ada. Dia datang pergi ke kubur Nabi SAW. Ini Al-Imam Ibn Kathir tuliskan cerita ini dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Pergi kubur, mengatakan, ya Rasulullah adrik ummatak, wahai Rasulullah tolong kau punya umat ini. Ini bukan bermakna dia minta kepada kubur. Bahasanya itu tidak difahami seakan-akan minta kepada kubur. Tidak. Ianya adalah meminta supaya Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap orang akan difahami minta kepada orang yang secara hakikatnya pemberian itu datang daripada dia, kita pun problem hatta kepada orang hidup. Kita meyakini orang bagi kepada kita harta, bukan orang itu bagi. Kalau bukan ilham daripada Allah kepada orang itu untuk bagi kepada kita, kita pun tak boleh dapat. Mana ada pergerakan di atas muka bumi ini tanpa gerakan ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun izin daripada Allah. Pokok di tengah daun di tengah-tengah hutan tak jatuh kecuali dengan izin Allah juga. Tak ada perkara yang bergerak di atas muka bumi ini apapun juga kecuali dengan izin Allah. Tak ada sesiapa pun boleh mendatangkan manfaat, la orang hidup wala orang mati, tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hidup tak boleh datang manfaat tanpa Allah, orang mati tak boleh datang manfaat tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah orang mati mendatangkan manfaat? Naam, kenapa tak boleh? Salat 5 waktu ini siapa yang menjadi sebab? Nabi Musa. Nabi Musa hidup atau sudah mati waktu itu? Sudah mati. Kata Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, mengatakan, ya Muhammad agri ummataka minni salam. Wahai Muhammad Rasulullah, sampaikan salam daripada aku kepada umatmu. Siapa yang bersalam? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu sudah meninggal atau masih hidup? Ribuan tahun sebelum Nabi sudah meninggal dunia. Gal agri ummataka minni salam. Sampaikan kepada umatku kepada umatmu salam daripada aku. Bagi tahu kepada mereka. Bagi tahu kepada mereka. Bagi tahu kepada siapa yang suruh bagi tahu? Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, engkau sudah meninggal, engkau masih hidup? Aku ribuan tahun sudah meninggal. Sampaikan kepada umatmu bahwasanya surga ini tanahnya subur.
Dan tanamannya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-baqiyatus shalihat. Tanaman surga itu zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi supaya sampaikan kepada umatnya tentang dua perkara. Salam, yang kedua tanaman surga. Tentang tanaman surga. Fahim dong? La mayyit, wala orang hidup boleh mendatangkan manfaat tanpa Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang datang minta kepada, ya wahai kubur, engkau ni bagilah kepada aku kaya. Ini yang salah. Kesilapan orang salah dalam berziarah, bukan yang disalahkan ziarahnya. Kalau orang salah di dalam salat, bukan salatnya ditinggalkan. Idzan, kata orang itu datang kepada kubur Nabi SAW mengatakan, adrik ummatak, engkau tolong, yakni engkau doa kepada Allah, tolong kau punya umat ini. Orang itu balik rumah, tidur, mimpi Nabi SAW. Katanya baginda Rasulullah dalam mimpinya, bagi tahu kepada itu. Bagi tahu kepada Umar bin Khattab, Al-Kayyis, Al-Kayyis. Al-Kayyis yang jadi kau bijak. Cerdiklah dan cerdiklah. Bangkit daripada tidur, jumpa dengan Sayyidina Umar. Dan aku bermimpi Rasulullah, dan Rasulullah berpesan kepada engkau, Al-Kayyis, Al-Kayyis. Nabi sudah meninggal. Ya, sudah meninggal dunia. Naam. Kata Sayyidina Umar, kumpulkan para sahabat. Katanya, apa pandangan kamu tentang saya? Yani adakah saya ini orang tak elok? Adakah saya ini orang yang tak sempurna? Adakah saya banyak berbuat salah? Mereka mengatakan, menyaksikan kalau Sayyidina Umar seorang yang adil dan baik dan cukup istimewa. Kemudian baru Sayyidina Umar bertanya, sesungguhnya ini orang bermimpi Rasulullah dan berpesan Rasulullah kepada aku untuk berkata, untuk aku bijak, aku bijak. Kata mereka yang hadir, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kunci kepada masalah kebuluran ini ada di tangan engkau. Sebab Nabi menunjukkan Al-Kayyis, Al-Kayyis, jadilah engkau cerdik wahai Umar. Yakni kuncinya kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Baru Umar panggil kepada Abbas bin Abdul Muttalib, bapak saudara Nabi. Katanya, dulu di masa kami hidup, kami minta Nabi berdoa. Setelah Nabi wafat, kami minta ahli keluarga Nabi untuk berdoa. Mana lebih mulia, Sayyidina Umar wala Sayyidina Abbas, bapak saudara Nabi? Sayyidina Umar. Sahabat yang termulia setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Lalu kenapa Sayyidina Umar minta kepada Sayyidina Abbas? Adakah kan Abbas bin Abdul Muttalib lebih mulia daripada Umar? Tidak. Satu saja sebabnya kenapa Sayyidina Umar minta kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Karena kerabat kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan sendiri, dahulu kami minta Nabi berdoa. Sekarang kami minta kepada ahli keluarga Nabi untuk berdoa sebagai penghormatan kepada Nabi. Faham dong? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah.